Pertemuan Luffy dan Loki di dasar Pulau Elbaf, apakah akan menjadi pertemuan yang akan membawa petaka baru bagi negeri Elbaf? Karena saat ini Loki berusaha membujuk Luffy untuk mendapatkan kunci borgolnya. Ya, karena Luffy terkadang sangat mudah dibodohi, maka akan ada peluang bagi Loki untuk lepas. Nah, apa saja keseruan yang dihadirkan pada One Piece Chapter 1131 kali ini? Mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dengan cover story yang mana saat ini telah memasuki volume ke-18 dari petualangan Yamato. Setelah sebelumnya saat Yamato sedang beristirahat, ada seseorang yang mencuri pedang dan kali ini Yamato beserta Tama mengejarnya dengan mengendarai Kumachio dan juga Speed. Di cover story selanjutnya, sepertinya Yamato berhasil menangkap pencuri pedang tersebut. Lalu, siapakah pelakunya? One Piece Chapter 1131 ini kita disuguhkan dengan kelanjutan pertemuan Luffy dan juga Loki. Luffy bercerita kepada Loki bahwa dia sangat antusias berada di negeri Elbaf, yang mana ia sangat ingin melihat para raksasa dan hal lainnya juga yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ya, meski Loki tidak terlalu memperdulikan itu, yang ada Pangeran Elbaf ini berusaha mencari kesempatan untuk membujuk Luffy untuk membantunya lepas dari rantai batu laut yang saat ini diikat di pohon Adam. Ya, cukup mustahil bagi Luffy untuk menghancurkan rantai besar itu, apalagi ini bukan rantai biasa, melainkan rantai batu laut yang menjadi kelemahan para pengguna kekuatan buah iblis. Oleh karena itu, Loki meminta Luffy untuk menemukan kunci borgolnya. Perlu diketahui jika Loki dirantai di pohon Adam ini sekitar 6 tahun yang lalu setelah ia melakukan pembunuhan kepada Raja Elbaf. Tak hanya itu juga, pemerintah dunia juga mengeluarkan nilai buronan kepada Loki dengan nilai yang cukup besar, yaitu 2,6 miliar berry. Dengan nilai itu, kami yakin Loki pernah melakukan kejahatan yang membahayakan pemerintah dunia, atau dia memiliki status istimewa saat itu. Jika kita runut dari tertangkapnya Loki pada 6 tahun yang lalu, hal itu bersamaan dengan diangkatnya Akagami sebagai Yonko baru. Apakah ini sebuah kebetulan? Kami yakin tidak. Dan kami yakin hal ini saling berkaitan. Karena di chapter ini, Loki cukup mengenal Akagami, yang mana dari informasi yang didapatkan, Akagami pernah bertarung dengan Loki, bahkan Akagami menggunakan haki raja untuk menumbangkan para anak buah Loki. Nah, bisa saja skenarionya 6 tahun yang lalu, Loki yang bisa saja seorang Yonko dikalahkan oleh Akagami yang beraliansi dengan semua kesatria Elbaf. Dengan kalahnya Loki, maka secara otomatis Akagami memiliki kenaikan bounty sebesar 4 miliar berry lebih dan menggantikan posisi Loki sebagai Yonko. Kasus ini sama seperti Luffy yang mengalahkan Kaido dan juga Big Mom, dan cukup masuk akal mengapa para raksasa sangat menghormati Akagami seperti yang kita lihat sesaat sebelum mengalahkan Kid. Kembali pada Luffy dan juga Loki, yang mana Loki berusaha mengintimidasi Luffy jika tidak menurutinya ada 5 hewan peliharaan Loki siap untuk mengoyak-ngoyak tubuh Luffy. Namun bukannya takut, Luffy malah langsung menjinakkan ke-5 hewan tersebut. Maka si pangeran terkutuk itu mulai mengganti ide dengan menjual informasi tentang Akagami kepada Luffy. Asalkan Luffy berhasil melepaskannya. Ya, kita tidak tahu apakah Luffy mampu dikelabuhi kali ini atau tidak. Karena jika Loki berhasil lepas, maka akan menjadi petaka besar bagi negeri Elbaf dan juga dunia. Setelah mengetahui jika bajak laut Luffy mengunjungi negeri Elbaf, maka Herudin beserta krunya memburu seekor rusa raksasa untuk dijadikan hidangan menyambut kedatangan bos besarnya. Herudin yakin jika Luffy bakalan senang dengan daging rusa ini yang terbilang sudah cukup langka ditemukan di wilayah ini. Nah, saking besar rusanya membuat Herudin sampai kebingungan bagaimana cara untuk membawanya. Tanpa diketahui, saat ini Herudin berada tidak jauh dari Luffy. Ya, semoga saja setelah pertemuannya selesai dengan Loki, maka Luffy akan bertemu dengan Herudin. Setelah berhasil meninggalkan kotak permainan Rod, Nami, Usopp, dan lainnya mengira jika mereka saat ini sudah tidak diburu oleh Rod. Namun faktanya, Rod masih saja keras kepala untuk menangkap Luffy dan lainnya.
Namun kali ini, aksi Rod sudah diketahui oleh rekannya yaitu Goldberg dan juga Gert. Jadi, situasinya saat ini, Rod mengejar Nami dan lainnya, sedangkan Rod dikejar oleh Goldberg dan juga Gert. Sehingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sebenarnya, Zoro sudah tidak mau untuk lari lagi dan akan menghadapi mereka semua. Namun Nami mencegah Zoro, siapa tahu mereka adalah temannya Dory dan juga Brogy. Entah kemana Nami dan lainnya harus lari, apakah semakin jauh dari tempat Luffy atau malah nantinya mereka akan bertemu dengan Hairudin dan Stasson yang sedang menuju pulang setelah mendapatkan hewan buruannya. Jika mereka bertemu, maka kami yakin Nami dan lainnya akan ikut bersama Hairudin, dan jika Rod tertangkap, maka ia akan mendapatkan hukuman seperti yang pernah dibahas sebelumnya. Setelah kapal bajak laut raksasa telah sampai di negeri Elbaf, maka saat ini setelah mereka pasrah kehilangan Luffy dan sebagian krunya, maka saat ini mereka sudah berada di perairan negeri para raksasa, yaitu negeri Elbaf. Robin terlihat sangat antusias karena sebentar lagi dia akan bertemu Saul, sahabat lamanya sewaktu kecil. Oleh karena itu, Robin berusaha berpenampilan dengan gaya rambut lamanya agar momen pertemuannya dengan Saul semakin terasa. Robin meminta Brook memotong rambutnya dan setelah selesai, kini terlihat jelas perubahan penampilan Robin yang cukup drastis. Namun yang menjadi masalahnya kini, nasib Saul sedang tidak baik-baik saja. Karena seperti yang kita ketahui, jika Saul jatuh dan tidak sadarkan diri, meski tidak diketahui persis apa yang sebenarnya terjadi, namun semoga saja pertemuan Robin dan juga Saul bukan menjadi pertemuan yang penuh dengan duka, melainkan penuh dengan rasa haru. Bagi nakama yang mau kaos One Piece dengan kualitas bagus dan sedang mengadakan promo besar-besaran dari harga 79.000 kini hanya tinggal 37.000 saja. Yang minat, link promonya kami sisipkan di kolom komentar. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Apakah Saul mati atau masih hidup? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.